keajaiban, kilauan indahnya belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh si Karim. Sabda bidara, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil Islam dinan. Wa bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam berbasis metode permasalahan. Jadi kita akan menggali permasalahan yang memang relevan dalam kehidupan, lalu kita akan membahasnya. Namun sebelumnya, teman-teman, ada sedikit terlebih dahulu ice breaking atau pendinginan ya, agar mungkin kita bisa memfokuskan pikiran kita. Gamenya mungkin kalian sudah tahu. Ini gamenya ya. Jadi kalau saya bilang sobakan, kalian tepuk tangan sekali ya. Terus kalau saya bilang naharon, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang lailan, kalian jangan tepuk tangan ya. Oke? Mulai dulu ya. Sobahan. Oke. Naharon. Lailan. Mas kalian. Sobahan. Lailan. Coba fokus. Sobahan. Naharon. Lailan. Oke, bagus. Terus sekarang sudah fokus ya. Namun sebelum itu, karena ini pembelajarannya masih berbasis masalah, jadi harus dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah berkelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ketiga, oke? Oke. Di sini kita akan belajar tentang akhlak. Kalian tahu mungkin ya, sekarang yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan kita sudah bukan lagi masalah pengetahuan, tapi akhlak juga sangat prihatin. Karena percuma bagi orang yang berilmu tapi tidak beradab ya. Pertanyaannya kayak gini, kalian pernah nggak aneh atau bertanya-tanya kenapa ya orang ini kayak gini, kenapa ya orang ini pelit, atau yang paling dasar, kenapa ya kita harus sholat, kenapa ya kita harus beribadah? Pernah nggak bertanya-tanya seperti itu? Pernah nggak? Nah kan? Nah, di sini kita akan coba diskusikan terkait satu cerita. Ada dua orang, yang satu punya makanan, yang satu tidak. Jadi yang satu punya makanan, yang satu tidak. Terus 2 orang tersebut sedang memasuki waktu istirahat sekolah. Yang punya makanan pasti dia akan memakan makanannya. Yang menjadi permasalahannya, dia tidak mau berbagi kepada temannya yang tidak punya makanan. Coba kalian diskusikan kenapa dia bisa seperti ini. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu, nanti saya akan tanya jawaban masing-masing. Kenapa? Dia malah memakai sendirian.
yang kalian diskusikan, kenapa dia bisa pelit? Oke, cukup ya? Cukup? Oh, coba dari kelompok satu terlebih dahulu, silakan. Kami mempunyai dua jawaban. Yang pertama, orang yang membawa makanan bisa jadi pelit karena tidak ingin membagi. Yang kedua, karena temannya yang tidak membawa makanan sedang berpuasa. Coba kelompok dua. Sama. Jawabannya kami memiliki jawaban yang sama. Karena sedikit membawa makanannya. Oke. Terus kelompok tiga. Karena makanannya itu Sama sedikit dong. Mungkin nggak suka atau alergi. Oh, Temen yang alergi. teman yang nggak dikasihnya alergi gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Banyak kemungkinan sih. Ya, kemungkinan yang paling mendasar menurut kelompok kalian gimana? lapar. Ya bagus. Saya bisa kelulukan dari yang menurut yang pertama karena dia pelit. Bisa ada pertanyaan. Kenapa dia bisa pelit? Berarti anaknya orang pelit sama kemungkinan lagi berpuasa. Terus yang ini makanannya dikit, nggak mungkin kalau dibagi. Terus yang ini lapar gitu ya. Jadi kalau dibagi saya kayaknya lapar. Bagus teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk kita melatih agar bisa melihat suasana dan bisa kita putuskan apakah suasana tersebut hukumnya. Barusan kita menentukan kenapa dia bisa pelit. Menurut saya, kenapa dia bisa pelit? Karena dia itu egois, punya sikap egois. Egois itu apa? Ingin menang sendiri, mementingkan sendiri, tidak mau apa namanya berbagi, tidak mau memikirkan orang lain, itu egois. Dan kenapa dia bisa egois? Karena mungkin dia kurang pengetahuan bahwa bersedekah itu adalah sebuah pahala yang besar, sebuah amalan yang dapat membuahkan pahala yang besar. Ada satu cerita tentang seorang ibu yang mempunyai bayi. Nah, si ibu tersebut pas makan malam dia didatangi oleh seorang pengemis. Ya. Pernah dengar kan? Terus pengemis itu minta makanan kan? Terus disisakan satu suap dan untuk dirinya saja. Jadi sisanya dikasih si pengemis. Lalu setelah itu dia memakan yang satu suap tersebut, baru di mulut ada pengemis lagi datang. Dia meminta lagi. Nah, yang ada di suapan tersebut dia kasih ke si pengemis yang kedua karena mungkin sudah kelaparan. Nah, setelah itu ada sebuah kejadian karena rumahnya di hutan, datang sebuah relawan buas yang membawa bayi milik si ibu tersebut. Lalu dia meminta tolong kepada tetangganya agar mencarikan bayi itu. Nah, ternyata saat ditolongnya itu oleh laki-laki, dia itu hampir akan memakan bayi tersebut, tapi si laki-laki itu mencoba untuk mengambil bayi yang akan dimakan oleh si hewan buas tadi. Nah, dan ternyata berhasil dia membawa bayi tersebut dan dikembalikan kepada orang tuanya, dan dia bilang satu suapan dibalas dengan satu suapan. Itulah mungkin salah satu pahala dari sebuah sedekah. Kenapa sedekah tanfa'ul bala? Kenapa sedekah bisa mencegah dari bahaya? Itulah
Jadi kemungkinan tadi itu dua orang yang tidak berbagi karena pertama egois, yang kedua kurang pengetahuan akan sebuah pahala dari bersedekah. Silakan, apa yang bisa kalian ambil? Pentingnya memahami perasaan orang lain. Pentingnya memahami perasaan orang lain. Ada lagi mungkin? Udah? Cukup? Sudah cukup gimana? Jadi pentingnya Memahami perasaan orang lain. Mungkin perjumpaan kita disebutkan sekian. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya. Semoga kalian selalu disehatkan dan semoga kalian dilancarkan sampai nanti wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.